Bismillahirrahmanirrahim walibni waruhil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan menunjukkan kebotolan daripada Ustadz Zuma. Bahkan dia menunjukkan karangan bebas yang begitu akut, yang justru sebenarnya menjadi koreksi penting bagi mereka ini dalam hal memiliki literatur yang bertanggung jawab, teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Nah, dalam debat kali ini, dalam diskusi kali ini memang benar-benar luar biasa, karena yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu merupakan pertanyaan yang membuat Ustadz Zuma sebenarnya nggak bisa memakai besar suaranya atau dali-dalinya atau karangan bebasnya itu tidak mempan. Tapi alhasil dari semua diskusi atau sebuah debat yang dilaksanakan pada kali ini menunjukkan sangat tidak akuratnya cara berpikir dia. Bahkan ketika dia bicara justru kena skak, teman-teman. Justru kena bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta. Mari kita simak dan skip supaya informasinya lengkap. Ini dia videonya. Semangat malam. Semangat malam. Saya mau diskusi dengan siapa? Sophia. Kemarin kabut Ya, sama saya sama Malik. Sophia tuh diam. Saya mau tanya kepada saudara. Kamu sama saya semua. Di Wahyu 11 itu ada orang yang disalib sebelum Yesus dan itu adalah Tuhan. TPN nih. Kamu gak usah nyerang pribadi, kita diskusi agama. Kenapa lari ke pribadi? Kelihatan panik kali langsung ke pribadi. Kita diskusi Wahyu 11, di situ ada Tuhan yang disalib. Kenapa itu langsung tanya? Oh iya, ditanya dia. Kita ganti-gantian. Gak usah kaget, gak usah panik. Saya masuk di markas, gak usah panik. Di Wahyu 11, kiamat di Wahyu 11 ada Tuhan yang disalib lebih duluan daripada Yesus. Itu siapa? Oke, Jawab. Ada Tuhan yang lebih dulu disalib daripada Yesus. Jawab. Oke, coba jatuh dulu sedikit. Saya tenangkan dulu ya. Coba dirukyah dulu, Joseph, itu ditenangkan dulu dirukyah. Tenang dulu, Bang Zuma, teman-teman tenang dulu ya. Saya ikat semua jin-jin yang mengerumuni Zuma di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jin-jin yang mengikat Zuma, in the name of Jesus, I bind you. Oke, bentar ya. Ini biar kondusif, Bang Zuma, Bro Kiaman, saya mohon teman-teman juga semuanya biar kita mendapatkan ilmu, biar kita mendapatkan poin bagaimana caranya menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Ya, saya akan berusaha sebisa mungkin, tapi saya tidak bisa menjanjikan kalau misalkan sudah tidak mulai kondusif, maka jangan main kick. Ya, saya mau dengan Supiatu, host. Saya lagi berbicara, Bang Zuma. Iya, Bu Pak ini sebentar. Saya belum selesai berbicara. Ya, silakan. Nah, teman-teman, ketika kita lagi berdiskusi, saya harap baik dari Bang Zuma, Bro Kiamat, Bu Sofi, dan teman-teman lainnya pokoknya ya, kalau memang ada yang berbicara, diselesaikan dulu. Atau nanti kalau misalkan perlu timer, saya akan sediakan. Tapi kalau memang dirasa tidak perlu, saya harap kita mempunyai etika yang masing-masing harus saling mengerti satu sama lain. Kalau ada yang berbicara, tolong jadi potong-potong. Ya, biar kondusif. Karena yang mendengarkan bukan internal kita, tetapi juga teman-teman di bawah mendengarkan. Supaya bisa mendapatkan ilmu, baik dari Islam ataupun Kristen. Tapi saya mohon, kiranya semoga apapun itu dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, silakan. Kasih timer. Saya dengan Sopiatu. Saya mau injili dia. Najis gue jadi muslim. Enggak perlu jadi muslim. Jadi pengikut Yesus aja pun silakan. Anda kan belum jadi pengikut Yesus. Mengatakan dibaptis. Dah. Kita bahas tentang Al-Quran, surah Al-Baqarah dan juga Wahyu 11. Ayo, biar dua arah. Ayo, dua arah. Surah Al-Baqarah dan juga Wahyu 11. Oke. Gak usah panik dulu. Kayak gitu belum apa-apa panik. Wahyu 11 versus surah Al-Baqarah. Ayo, Sobiatul. Kamu debat sama saya nggak bisa jawab apa-apa. Ya udah, kita buktikan sekarang. Oke. Kita banyak cerita. Oke, gimana Bu Sofi? Apakah bersedia? Timer 2 menit, host. Baca aja. Apa yang kamu tanyakan, baca aja. Oke, baik. Wahyu 11 di situ ada Tuhan yang disalibkan lebih dulu daripada Yesus. Ini siapa? Buka Wahyu 11. Kau udah hafal? Mau ku ajarin? Buka Wahyu 11 supaya semua orang tahu apa itu Wahyu 11. Dari nomor 8 sampai nomor 13 kamu baca. Di situ ada Tuhan lebih dulu disalibkan daripada Yesus. Mau aku bacakan? Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. 1.
Oke, Tuhan mereka disalibkan di situ. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan dari semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Pertanyaan saya, Tuhannya siapa yang lebih dulu disalib daripada Tuhannya Kristen yang ada di Wahyu 11 ini? Jawab. Sopiatu. Jawab ya. Kau diam. Siapa kau? Kau diam, kau diam, ngomong diam. Ada isinya. Bencong diam, ngomong diam. Saya dengan Sopiatul. Saya dengan Kristin. Salon kalau buka masker. Homrek diam, kamu diam biar kondusif. Mbak salon kalau buka masker. Buka masker. Pecinta laki-laki diam, pecinta laki-laki diam. Saya dengan Sopiatul. Gimana masa muslim kayak begini modelannya? Oke, sorry, saya melihat kedua belah pihak. Oke, gini. Kita kan sama-sama dewasa. Bang Zuma, Bro Ki Ahmad lebih dewasa bahkan daripada saya. Lebih tua umurnya daripada saya. Saya harap diskusinya jangan seperti ini, jangan seperti kekanak-kanakan ya. Kita tunjukkan adab yang paling baik. Bang Zuma, silakan jadikan baginda Muhammad sebagai suri tauladan. Bro Ki Ahmad, silakan jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai suri tauladan juga ya. Kita berdiskusi dengan adab etika yang baik, oke? Setuju ya? Coba diperiksa Sopiatul, masih bernapas enggak dia? Ya sebentar Bang Zuma. Iya. Jadi itu yang dimaksud. Udah kau diam, diam. Diam. Itu pecundang gitu. Diam, Homreng. Tua sama saya. Nabi itu ngisap buruk. Aduh, sorry. Bentar. Sorry, saya juga Kristen, saya Katolik ya. Tapi yang saya inginkan, ya kita jangan inilah. Bentar. Ya ini Bu Sofi udah back on track kok. Sabar ya teman-teman ya. Nggak pantas gitu ya. Jangan seperti itu ya. Bro Ki Ahmad, Bang Zuma ya, yang ngatain duluan kan dia. Iya sudah. Kemudian kamu diam. Kalau nabimu itu bisa duluan. Coba si Homreng ini coba. Enggak. Oke, gini. Bro, bentar. Ini kan mulutnya kan? Ya, udah. Mau tadi mau Zuma kalau ya, ayo Sopiatul, Kristin silakan. Tuhan agama mana yang lebih dulu disalib daripada Tuhan kamu tuh? Kasih bukti di sini, tunjukkan kalau KTP saya namanya Kristin. Kamu tunjuk. Ngapain? Enggak usah panik. Kan menuduh nama saya Kristin. Terus kamu tunjukkan KTP-mu kalau namamu Sopiatul, bisa enggak? Kamu bisa buktikan kalau namamu Sopiatul. Kamu sama dengan tainya sama Nabi. Mulai maki-maki anak Tuhan katanya. Kristin, kamu anak Tuhan katanya. Enggak kalau Kamu gini lah. Iya kan bahas itu Kristin. Yang ditanyain itu yang dijawab. Betul. Kamu tuh cemen gak ada isinya. Homreng diam. Kita lagi bahas aja. Ayo Kristin jawab saya. Tuhannya siapa di dalam Wahyu 11 yang lebih dulu disalib daripada Tuhanmu? Silakan. Enggak, kamu selama masih menyebut saya Kristin, saya sikat kamu semua. Sikat. Kamu minta maaf dulu. Ini alasan aja ini karena nggak ada jawabannya. Saya tanya siapa yang namanya Kristin itu siapa? Aduh, terus siapa? Sopiatul itu siapa? Loh, saya Sofia Azara. Kenapa? Mana coba lihat KTP-nya, coba lihat KTP-mu. Cuma gimana sih kata tuh bagus kita punya diskusi ya. Nah itu dia makanya dia bahas lain. Sudah bahas lain dia kan. Cuma ternyata Kristin kok. Kamu buktikan. Udah nggak usah bahas itu. Oke, Sopiatul. 1 miliar. Sopiatul. Saya memang malaikat maut untuk kau, Sopiatul. Bahas Wahyu 11. Saya akan putih Quranmu. Wahyu 11 hanya bisa maki-maki kan? Hanya bisa menghujat. Wahyu 11 Tuhan siapa? Gini ya teman-teman ya, sorry Bu Sofi, teman-teman semuanya tanpa mengurangi rasa hormat, saya rasa ini kita sama-sama dewasa. Bang Zuma, saya minta tolong kalau memang silakan panggil nama akunnya aja ya. Kami juga tidak ada yang memanggil nama aslinya Bang Zuma ketika nama aslinya Bang Zuma mungkin sudah simpang siur, sudah tersebar ya, karena itu menghormati, mau itu nyata atau tidak nyata kami menghormati, tetap manggil dengan nama Bang Zuma ya. Dan saya kira juga dari pihak Bu Sofi, Kaki Ahmad ya, jangan dibalas ya hujatan itu ya. Oke, ini biar kita terarah kondusif ya. Karena saya di sini juga sama, saya mencari ilmu, saya mendengarkan penjelasan dari Bu Sofi dan juga mendengarkan dari diskusi ya. Sorry saya turunkan semuanya karena saya rasa ini kita harus mengerti satu sama lain ya. Oke,
Saya rasa kalau misalnya seperti itu, saya akan naikkan kembali. Ya, Bang Zuma, Bu Sofi, silakan. Kondusif, ya. Ya, saya aja berdua, host berdua yang lain nggak usah dinaikkan. Dulu, kamu sudah mengatakan nama saya, kamu minta maaf dulu. Minta maaf, Christine. Dulu. Minta maaf, Christine. Maaf dulu. Christine itu siapa saya nanya? Sebutan yang indah. Enggak, saya tanya Christine itu siapa? Saya tidak pernah seumur hidup namanya Christine, kamu bisa ngomong Christine. Oke, Bu Sofi sebentar, aku aja sebentar. Bang Zuma, kita sama-sama dewasa di sini. Saya tadi sudah bilang, meskipun nama Bang Zuma, saya nggak tahu ya itu asli apa enggak, sudah simpang siur, sudah tersebar, saya nggak ikut-ikutan loh. Bahkan teman-teman juga nggak ada yang manggil nama itu. Ya, tuh kan, Bang Zuma kena report kan ini, pelanggaran oleh Bang Zuma ini. Kan saya sudah bilang, imbasnya bukan ke saya. Ya, Bang Zuma itu kena report, saya sudah bilang, ya, kita sama-sama dewasa, ya, nggak usah nama siapa Bu Sofi, kalau namanya bukan itu ya panggil aja ini Al-Hayat atau Bu Sofi, ya silakan ya. Bang Zuma saya minta kedewasaannya, ya. Sorry, ini jadinya Bang Zuma juga kena report, saya juga takutnya nanti kena report, yang dirugikan juga saya, dan saya juga nggak mau menuntut Bang Zuma untuk bertanggung jawab, saya nggak merasa perlu gitu ya. Ini kena report ini, Bang Zuma, oke, ya. Silakan Bang Zuma dengan kedewasaan Bang Zuma, Bu Sofi juga ya, saya harap juga mohon bersabar ya Bu ya. Silakan. Ya sudah, saya panggil dia namanya siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Kamu nggak baca itu, saya Sofi Azhara. Oke, mana KTP-nya boleh kulihat? Bang Zuma. Dulu atas saya sekarang. Ya, saya nggak bisa manggil kamu kalau itu bukan namamu. Nama kamu Zuma. Ya sudah, saya panggil apa yang bagus? Namanya Christine, kok saya yang Ya sudah, saya panggil kamu apa? yang menuduh nama saya Christine, kamu yang harus buktikan bahwa nama saya. Ya sudah. Namamu siapa? Oh, ini gundul nih memang nih. Gundul dia. Oke, Al-Hayat silakan. Al-Hayat bahas surah Al-Baqarah dan Wahyu 11 biar seimbang. Kamu ya Zuma. Kalau kamu bertanya baik-baik, saya selalu jawab baik-baik. Oke, pertanyaan saya ulang. Saya di sini. Tuhannya siapa yang disalib lebih dulu daripada Yesus? Sikat nabimu itu yang pedofil. Aduh, nggak usah begitu, Sofiatul, nggak usah. Saya ikuti itu Quran loh. Nggak usah kayak gitu. Ayolah kita belajar. Kamu yang sudah mulai kok. Kamu mau tanya baik-baik, tapi kamu sudah framing. Ya kan? Kena report kan? Kena report enggak, saya nggak menurunkan. Demi apapun saya nggak menurunkan. Saya lagi ngetik loh. Saya lagi nge-WA ini Bu Sofi malah. Saya lagi nge-WA Bu Sofi. Saya WA Bu Sofi. Sudah, saya jawab aja. Ya, Di Wahyu 11 itu yang dikatakan secara rohani Sodom dan Gomora itu adalah bumi ini. Jadi kamu tuh harus tahu dulu ya. Ketika kamu membaca kitab Wahyu, kamu harus baca dulu kitab Taurat Musa. Selama kita masih ada di earthly, di bumi ini, ya, itu adalah tanah Mesir, ya, gambaran daripada Mesir, gambaran daripada dunia ini. Sodom dan Gomora itu bicara Yerusalem yang ada di bumi ini, belum Yerusalem baru, ya. Jadi itu bukan bicara ada Tuhan yang disalibkan Sodom dan Gomora, sudah dijelaskan secara rohani disebut Sodom dan Gomora. Jadi selama kita masih berkelana di bumi ini adalah sama seperti bangsa Israel itu di padang pasir. Nanti ya, kita belum sampai pada tanah Kanaan sorgawi, yaitu Yerusalem sorgawi yang dijanjikan Tuhan. Oke. Waalaikumsalam. Ini jawabannya jelas, itu simple. Udah, kamu jangan ngarang bebas. Yang lain diam. Saya dengan siapa namanya tadi? Al-Hayat. Ayo Injil kita mulai. adalah kitab yang diberikan kepada Udah, nggak usah nangis, santai aja, napa? Itu kan Tuhanmu kayak gitu. Maryam setelah ngedan Tuhanmu gitu suaranya. Kamu jangan gitu. Mana orang Maria sejenak setelah dia ngeden suara Tuhanmu kayak gitu. Mari kita lihat Wahyu 11 nomor 8. Kok cuma kayak gitu misalnya. Mas kenapa kesurupan orang ini? Kenapa kesurupan? Itu gila, karena Injil itu tidak pernah berupa kitab, betul nggak teman-teman? Terus Markus 1 nomor 14 Yesus memberitakan Injil Allah. Joseph, tanya. Sofiatul, Markus 1 nomor 14 Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Saya kasih kamu 1 miliar, buktikan. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang diberitakan Yesus di Galilea? Mana? Gak usah kau bahas kayak gitu, gak usah. Saya tanya mana Injil Allah yang diberitakan Yesus. Mana? Ini justru saya tanya. Ini justru saya tanya. Ayo. Ini justru yang saya tanya. Markus 1 nomor 14 Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Tunjukkan ke saya. Loh, Injil itu Yesus itu sendiri. 2, Yesus itu 3, 4, 5, 6, 7,
8, Cuma modal congor ya. 9, Cuma modal congor ya. 10. Nggak ada jawaban toh? Yesus di dalam Markus 1 nomor. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya, saya buka room bukan buka pasar. Jadi kalau teman-teman mau rame ya silakan di pasar, jangan di room ya. Karena ya saya jujur ya, tidak mau memperpanjang. Sebenarnya saya dari tadi nggak dapat tuh. Yang bertanya juga aneh ya. Bagaimana pertanyaannya itu belum belum terasikan dengan baik ya. Itu gimana sih maksudnya? Ya, nggak ada ujungnya ini. Bingung saya. Iya. Ya jadi gimana ya? Saya close saja kali ya. Gimana? Kalau mau diskusi silakan teman-teman. Cuman maksudnya yang ini jangan framing ya teman-teman ya. Oke, jangan framing teman-teman ya. Aduh teman-teman, ya. Bu Sofi sorry saya turunkan lagi, saya naikkan lagi. Sorry. Pakai timer aja. Iya, pakai timer aja gimana? Iya. Kita jelaskan dulu apa itu arti Injil kiamat. Jelaskan dulu supaya pemirsa itu tahu ya. Injil itu bukanlah sebuah kitab. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil. Ya, makanya dikatakan Injil yaitu anaknya sendiri, kabar baik anaknya menurut Rasul Matius. Injil atau kabar baik anaknya menurut Rasul Markus. Injil adalah sebuah kitab. Ya? Saya tanya pertanyaan saya. Markus 1 nomor 14. Ini motong mulu gitulah Kipi. Iya. Orang jelasin dipotong. Dengarkan pertanyaannya, baca dulu dalilnya. Kalau keimanan Dibaca dulu dalilnya. Markus 1 nomor 14. sama nabimu. Ditanya apa? Jawab. Didengerin malah dipotong-potong. Inilah Markus 1 ya. Sesudah Yohanes datang ke Galilea, Yesus memberikan Injil Allah, memberitakan Injil Allah. Nah, saya tanya, Injil Allahnya mana? Loh, Injil itu kan Memberitakan keruso. Keruso itu bahasa Yunani artinya memberitakan. Ya, silakan. Sudah diberitakan oleh para nabinya. Kamu baca Roma 1 ya, Injil itu sudah diberitakan oleh para nabinya di dalam Roma 1 itu belakangan, ini Yesus yang kita bahas. Injil itu Yang kita bahas ini Yesus, bukan ajaran Kristen yang kita bahas. Saya kasih kamu 1 miliar, semua orang mesti Lalu Injil Allah yang dibahas Yesus itu apa? Aku diberitakan. Yang diberitakan Yesus itu apa? Nabi. Saya kasih kamu 1 Yang diberitakan Yesus itu apa? Kamu tuh Injil Allah yang diberitakan. Dengarkan. pakai timer. Injil yang Oke, pakai timer. Saya dengan siapa ya? Siapa? Christine. Sugiarto ya. berikan saya. Yang lain diam. Mana kitab Injil yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen? Tunjukin sama saya kitabnya. Al-Quran. Oke. Saya jawab. Al-Quran surat. Dengarkan. Iya, pakai timer boleh. Boleh. Siap. Bentar. Ya. Pegangannya, Sugiarto pegangan yang kuat ya. Ini kayak suara Tuhanmu ketika dia baru lahir loh. Bukan Tuhan kita. Itu kayak Emang Tuhanmu enggak suara bayi. Yesus ketika keluar dari rahim emang suaranya enggak suara bayi. Tuhan kami. Suara langsung orang berkumis ya. Tuhan kami lahirnya 1500 tahun setelah kamu. Oh, jadi pas dia lahir dia langsung berkumis gitu. Udah. Berkumis tolong. Yuk diskusi dengan baik yuk kita atur di Temar. Si A turun aja, si A ini turun aja dia. Ngapain pencintai imam dinaikkan? Gimana perlu? Coba tolong juga kalau harga Zuma udah terang Zuma nggak gitu dong Bung Zuma, jangan gitu dong Bang Zuma, nggak jangan gitu dong, jangan gitu udah ini room saya yang naikkan ya saya udah jangan gitu. Tapi adab sedikit gitu loh. Ini masa nggak bisa biarpun kita beda agama kan masih satu kebangsaan, gimana sih? Sama Islam begini sih gimana sih? Saya aja sama Bu Sofi beda gereja kok, sama Ki Ahmad beda gereja nggak begitu ah. Sama Islam, sama bilang dia Islam. Siapa bilang Islam beragama manusia? Sama seperti Kristen dan Syiah itu sama-sama di tubuh Yahudi dan Islam itu. Ah, kamu pakai nggak usah ngomong lo nggak punya ilmu, cuma belajar dulu 10 tahun baru kita ngobrol. Oke, kita atur dulu pakai timer mau berapa menit? Bang Zuma, Bu Sofi mau berapa menit?
kan sebuah kitab, tapi Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Jadi kamu tidak bisa memaksakan pemahaman Kristen dengan Islammu itu, bahwa Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Yang ditanya nanti baru diam lagi. Pada Gitu. Nabi Isa ketika Nabi Isa masih berusia 40 hari masih nenen. Saya bawa tema Wahyu 1:11, larinya ke Injil. Nabi. Itu suara Tuhanmu ya, waktu bayi? Kayak gitu ya, Supiatul? Tidak pernah bernama Isa. Oh, Coba kamu cari. oh lahir langsung dewasa berkumis, Tuhanmu? Isa. Joseph dulu malunya Mazuma nih dulu orang Islam bodoh. Ngapain kamu malu? Ngapain kamu malu? Ngapain kamu malu, Kiki? Emang kamu Islam? Gak ada ilmunya. Ngapain? Kamu siapa? Kamu siapa, Kiki? Kamu bukan Islam. Ngapain kamu malu? Emang kita satu akidah? Gue ngerti. Apa urusannya? Kita kan beda agama. Kita kan beda agama. Ngapain kamu malu? Apa hubungannya? Enggak, agama gue beda. Agama kan enggak. Nah, itu urusanmu. Si dengan Islam kan beda. Ngapain ku? Diam. Boleh dong gue bicara. Diam. Bicara Makan tai imam. Makan tai imam, diam. Agama kok makan tai. Teman orang yang nggak punya pikiran. Namanya si yang kayak gitu. Udah kau diam. Ini bukan waktumu. Silakan host 2 menit. Saya dengan Bapak Supiatul. Gue primata ngatur-ngatur. Kiki kamu turun. Di sini nggak ada Syiah versus Kristen. Lu saya yang berdebat, Islam yang berdebat, bukan Syiah. Udah. Kau bicara tai imam saja kau. Kau pakai masker. Kau cari imam, kau jadikan nya masker. Udah kau turun. Nah, oke, Bang. Cuma Saya dulu ya, host. Iya, sebentar. Saya dulu ya, host. Oke, sebelum mulai saya titip pesan boleh? Pesan boleh. Ngapain coba agama Syiah dinaikkan? Coba untuk apa? Saya mau tanya dulu ke host. Umat Islam Kenapa nggak didebat? Pasti nggak bisa debat. Ini kan Kristen Islam. Kristen Islam. Kenapa si Kiki mau dinaikkan? Dia kan Syiah. Sofia tolong kiamat kemana-mana. Pasti bakal malu-maluin ini Islam ya. Udah. Di sini nggak ada imam. Kiki. Nggak ada imam di sini. Apa di sini? Ini bukan umat Islam yang ada primata. Enggak ada imam di sini, si Kiki. Ini aja yang mengatakan Muhammad itu pedofil. Emang kurang aja Bu Kiki. Padahal di Syiah nggak begitu. Bukan bicara berbunyi. Iya, Syiah Kristen kan sama aja. Penyebaran Syiah udah turun. Kalau Zuma ini kan Oke, diam. Host itu didiamkan aja si Kiki ini. Si Kiki ini didiamkan aja dulu. Masukkan ke kandang. Iya. Oke, Supiatul Anda siap? Don Joseph sama orang kayak Supiatul siap. 2 menit ya. Oke, baik. Apa bisa saya mulai, host? Oke, iya, siapa duluan yang mau berbicara berarti? Siapa dulu mau berbicara? Biar saya duluan. Oke, saya mulai ya, sebentar. Biar saya. Kalau kamu tanya, kamu harus dengarkan jawaban, nggak boleh bantah. Kalau kamu debat, kamu mendebat, jawaban saya habisi nabimu. Saya buka siapa moral nabimu di sini. Silakan, Sopiatul, silakan. Saya bisa mulai? Kalau saya jawab, kamu bantah. Saya boleh mulai? Kamu bantah jawaban saya habisi nabimu. Oke, iya, siap. Bu Sofi, oke, Bang Zuma, saya titip pesan ya. Pesan saya tadi saya lupa. Siap. Baik Bu Sofi maupun Bang Zuma ya. Namanya Nur Alim Bro Joseph. Panggil namanya. Iya, nama saya Nur Alim. Iya, kenapa? Kamu sakit dengan nama saya? Kenapa? Zuma aja ya. Kamu berhenti jadi hombreng kalau tahu nama saya? Enggak kan? Tetap aja ke hombreng. Kamu itu kayak nabimu, hombreng. Ini Oke, saya mulai ya. Ya sebentar dulu, saya titip pesan-pesan aja belum dari tadi kalian. Iya, makanya diturunkan aja ini. Orang-orang ini diturunkan aja. Saya aja sama Kristi. Kenapa panik ada saya di sini kamu? Kenapa panik? Diturunkan aja. Kan kita mau kondusif kan. Hombreng ini diturunkan. Zuma ini punya pikiran atau enggak? Jangan-jangan nggak punya gitu loh. Oke, udah nggak usah dibahas lagi, udah nggak bakal selesai. Diam dulu ya teman-teman, diam dulu. Oke, teman-teman ya, khusus untuk Bang Zuma dan Bu Sofi, saya rasa ya tadi betul ya. Kalau Bu Sofi lagi berbicara, Bang Zuma jangan dibantah. Kalau Bang Zuma lagi berbicara, Bu Sofi jangan dibantah ya, karena masing-masing punya waktu. Diselesaikan dulu sampai selesai 2 menit, baru nanti kedua belah pihak ya. Jadi gimana sistemnya? 2 menit untuk berargumentasi sampai berapa ronde? Nanti kan akan ada sesi untuk tanya jawab. Kira-kira untuk sesi tanya jawab masing-masing ini selesai sampai kapan? Kita 1 jam aja, 1 jam aja. 1 jam dibagi berapa sesi? Bang Zuma atau Bu Sofi, kesepakatan teman-teman berdua. Saya nggak mau ikut campur. 2 sesi aja, 2 sesi, 30 menit. 30 menit di awal dipakai untuk apa? Bertanya jawab atau gimana, Bang Zuma? Iya, tanya jawab. Oke, 30 menit yang terakhir dipakai buat untuk apa? Berargumentasi, habis itu ditanggapi, habis itu tanya jawab. Bro Joseph mau kasih saran boleh Bro Joseph? Silakan. Jadi begini, biasanya tuh 3 menit itu paparan, lalu 2 menit itu bantahan, lalu
lalu 2 menit terakhir itu kesimpulan. Begitu aja, simpel. Thank you. Itu dari tadi aku bingung 1 jam itu untuk apa. Oke, saya pangkas saja Bang Zuma 40 menit ya. Ya, oke ya Bang Zuma ya. Oke, sip. 20 menit pertama. Kedua, oke. Ya saya pakai 2 menit dulu untuk paparan ya. Buat Bang Zuma dan Bu Sofi paparan dulu. Silakan. Saya mulai sekarang ya Bang Zuma. Silakan berbicara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat subuh. Jadi gini, Al-Quranul Karim datang sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai peringatan. Di dalam surah Al-Maidah diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, yang diseru ini adalah ahli kitab, ya, bukan Kristen. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab yang pernah datang kepada mereka, sehingga orang-orang yang mengaku pengikutnya kemudian hanya menemukan salinan-salinan sehingga diterjemahkan. Ya, yang orinya dari Tuhan itu disembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Setelah proses belajar, kita menemukan di dalam Bible ternyata betul Yesus itu pernah memberitakan Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah yang diberitakan Yesus ini sudah tidak ada. Yang ada Lukas, Markus, Matius, Surah Paulus, Petrus dan seterusnya. Dan itu bukanlah ajaran yang Yesus ajarkan, bukan kitab yang Yesus ajarkan, bukan ketetapan-ketetapan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Maka tugas daripada Sofiatul di sini adalah membuktikan segala firman yang Yesus sampaikan berupa Injil Allah kepada Bani Israel. Silakan. Sudah? Saya jawab ya. Injil di dalam pandangan Kristen bukanlah sebuah kitab atau buku. Ya, saya kasih 1 miliar kalau ada orang Muslim tahu arti kata Injil. Ya, kalau kamu tanya Muslim apa itu Injil, mereka berkata begini, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Saya kasih 1 miliar kalau kamu ketemu kitabnya itu. Tunjukin sama saya kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Sampai sekarang nggak ada. Kalau kamu mengatakan Quran itu kitab asli, ya, Quran zaman Muhammad tidak ada, Quran zaman Utsman nggak ada. Yang kalian miliki sekarang adalah versi Imam Haq tahun 1924, ya, yang di sana lihat. Nah ini Bang Zuma di mute dulu ya. Oke, saya pause dulu ya, waktu saya sudah habis tadi berapa detik. Yang kedua, di dalam Roma 1 dikatakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini bicara perjanjian lama. Jadi Injil itu bukan sebuah kitab, melainkan kabar baik, janji mengenai kedatangan Mesias. Siapakah sang Injil itu? 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan dia adalah Yesus Kristus, yaitu firman Allah, ya, yang diperanakkan menurut Daud. Dikatakan Injil Allah adalah Injil yang telah dijanjikannya dengan perantara nabi-nabinya di dalam perjanjian lama, yang tentang anaknya menurut daging akan diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Matius, Markus, Lukas, Yohanes merupakan kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil, ya. Jadi Injil bukanlah sebuah kitab yang diturunkan dari surga, teman-teman, apalagi diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu dunia hayalan, negeri dongeng, ya. Tidak pernah yang namanya Injil di dalam benak orang Kristen adalah sebuah kitab, melainkan ini adalah Injil, kabar baik, janji kedatangan Mesias menurut Matius. Injil, kabar baik, kedatangan Mesias menurut Markus. Injil, kabar baik, kedatangan Mesias menurut Lukas dan menurut Rasul Yohanes. Ngerti ya? Oke, waktu sudah selesai. Terima kasih Bang Zuma dan Bu Sofi atas paparannya. Kita akan lanjutkan kepada adu argumentasi. Saya rasa 3 menit ya. Kedua belah pihak setuju 3 menit atau kurang atau lebih? Oke, 3 menit. Oke, silakan Bang Zuma, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sekali lagi saya katakan ya, Al-Quran menjelaskan ada sebuah pengajaran yang disembunyikan. Bukti, saudara Sofiatul ini ternyata tidak mampu menguraikan itu. Menurut Kristen, saya tidak tanya menurut Kristen, yang saya tanya Injil Allah yang diberitakan Nabi Allah ketika dia datang kepada Bani Israel. Itu yang kutanya. Oke, sedangkan di dalam uraian kitab Anda, Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah.
Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Di data nomor 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman, berarti Yesus menerima firman dari Tuhan, yang kemudian Yesus memberitakan, dan ternyata pemberitaannya itu disebut Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Ini yang Al-Quran sebutkan, Injil Allah telah disembunyikan. Jangan justru saudara ini mengatakan Injil bagi kami adalah Yesus itu. Yaitu konsep doktrin. Ini sedang kita cari apa yang Al-Quran uraikan, disembunyikan. Ternyata ada pemberitaan Injil Allah yang Yesus sampaikan, yaitu segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Dia katakan dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. 24, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menerima firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman yang disebut Injil di sini adalah kumpulan firman Tuhan yang Yesus sebut sebagai Injil Allah, yang mana Yesus tidak berkata dari dirinya sendiri, Sobiatul, tapi adalah firman yang diterima, yang disampaikan. Sementara kitab saudara, yang kitab kanonik itu bukan dari mulut Yesus, itu dari hasil catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan, termasuk Markus 1 ini. Hasil penyelidikannya melahirkan sebuah informasi. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus ke Galilea, lalu memberitakan Injil Allah. Injil Allah adalah barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Mana segala firman itu? Mana? Kalau Anda tidak bisa menunjukkan Al-Quran, betul, ahli kitab menyembunyikan Injil yang datang kepada mereka. Kristen muncul belakangan, makanya pakai Roma, pakai Galatia, Efesus. Untuk apa? Untuk mengklaim agamanya orang, kitabnya orang. Demikian, silakan. Jadi inilah kesesatan Islam, teman-teman. Islam mengatakan Isa ini diberi kitab bernama Injil. Padahal Injil itu tidak pernah sebuah kitab. Dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabinya di dalam perjanjian lama. Bahkan Islam itu nggak ada yang tahu arti kata Injil. Ya, sudah dikatakan Injil itu artinya kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk, yaitu dengan jatuhnya manusia pertama Adam, maka kita semua manusia jatuh ke dalam dosa dan dijual ke dalam kerajaan maut. Injil yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Di mana Allah sendiri menjanjikan bahwa ada keturunan dari perempuan yang disebut Mesias yang akan meremukkan kuasa dosa dan maut kepala ular itu. Injil nggak pernah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu dunia hayalan, dunia dongeng. Injil itu sudah ada dari sejak zaman Adam. Ya, kabar baik janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menebus kita dari kuasa dosa dan maut itu sudah ada dari sejak kitab Kejadian, sudah diberitakan oleh para nabinya. Tadi saya sudah katakan, Roma 1 ayat 2 dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci, yaitu janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menjadi penebus dosa kita, yang menurut daging dibanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dibangkitkan dari antara orang mati. Saya kasih kamu 1 miliar kalau kamu tuh bisa buktikan ada kitab yang diberikan Isa ketika Isa masih nenen. Kitabnya mana sampai sekarang, saya tanya? Hah? Dan kalau kamu katakan Quran itu kitab yang asli, sekarang saya tanya itu Quran yang katanya turun dari Lauhul Mahfuz dari langit ke-7 langit pertama itu di mana sekarang kitabnya? Mana kitabnya? Hah? Mana tunjukin sama saya kitab kalian yang turun dari surga ke langit ke-7 pada zaman Muhammad itu loh. Katanya Muhammad menerima kitab Quran, kitabnya Allah, ini mana kitabnya? Ya? Iman Kristen, Efesus 2 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Iman Kristen itu dibangun di atas dasar kesaksian para rasul dan para nabi. Para nabi itu menulis nubuatan, ada 8.362 nubuatan, 350 diantaranya janji mengenai goel, kabar baik saksi yaitu Yesus. Dan para rasul merupakan saksi mata Injil itu sudah datang. Ngerti ya? Jadi Injil itu bukanlah kitab, tetapi sang firman itu sendiri yang muncul jadi manusia. Ya, itu berkali-kali sudah kita katakan. Ya. Makanya saya tidak pernah percaya itu Islam, gombal gabu, ada kitab kok turun kepada Isa ketika Isa masih nenen. Katanya di surah 5 Al-Maidah ayat 110, Isa ini diajar menulis Taurat dan Injil di dalam kandungan. Jadi di kandungan itu Isa nulis Taurat. Hah? Itu bolpennya masuknya lewat mana saya tanya? Hah? Bolpennya masuknya lewat mana? Di surah 5 ayat 110 tuh, Isa kok bisa menulis kitab hikmah, Taurat dan Injil waktu masih dalam kandungan? Terus keluar umur usia 40 hari bisa bawa kitab namanya Injil. Itu apa tidak seluruh Israel heboh ada bayi bawa kitab lahir? Hah? Apa bukan seluruh? Kenapa orang Israel menyalibkan Yesus kalau memang dia bawa kitab dari bayi? Hah? Mana itu kitabnya? Tunjukin sama saya. Cuma kamu jawab saya, tunjukin kitab Quran yang turun dari surga dan tunjukin kitab Injil yang dibawa Isa waktu masih nenen. Jawab, tunjukin sama saya. Terima kasih atas paparan kedua belah pihak. Saya rasa sekarang masuk kepada gimana? Masih ada argumentasi atau sudah masuk tanya jawab? Bang Zuma, Bu Sofi, silakan. Argumentasi dulu, Bang. Semua yang disampaikan itu tidak berdata. Boleh ya? Oh iya, berarti di host tidak berdata.
saya sudah tunjukkan ya bahwa Injil itu bukanlah kitab di dalam ajaran para rasul. Nggak pernah ada kitab namanya Injil. Injil itu adalah kabar baik. Saya tanya Yesus bukan rasulmu, bukan nabi-nabi palsumu yang kutanya. Injil Yesusnya, Injil Allah yang kutanyakan. Ya, nabimu yang nabi palsu yang keluar dicekek. Giliran saya, Supiatul. Sejak Supiatul giliran saya. Keluar dari gua Hira jadi nabi. Giliran saya. Kamu kok bisa mengatakan saya nggak punya dasar? Hah? Sejak kapan ya bahwa itu adalah saya membahas Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Allah. Injil mana yang Yesus beritakan? Kamu gak usah nangis dulu. Yesus berkata waktu apa? Saya kabar baik apa? Dia kabar baik apa? Dia diutus Bapa ke dalam. Udah, diam. Giliran saya host 3 menit host. Oke, baik. Ya, saya harap Bu Sofi dan Bang Zuma jangan atau hominin ya. Jangan atau hominin sorry tinggal kesimpulan ya. Jadi kalau misalkan bikin bantahan lagi nggak selesai buat kusir. Ini langsung ketika dia mengatakan Injil, saya jelaskan arti Injil di dalam pandangan kita orang Kristen. Tidak pernah Injil itu sebuah kitab, sebuah buku. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab memor. Giliran saya 3 menit itu tadi kamu udah ucapkan itu, Sopiatul. Udah diam. Matius, giliran saya sekarang. Disebut kitab memoir para rasul. Itu bukan ajaran Yesus. Kitab-kitab itu tidak diberitakan oleh Yesus. Oke, kamu harus tahu itu. Sejak kapan Yesus tidak mengenal kitabmu? Yesus tidak mengenal kitabmu. Yesus hanya mengenal Injil Allah. Kapan Yesus bawa buku? Sejak Yesus tidak bawa buku, tapi dia memberitakan firman Allah, Injil Allah. Oke. Baik, janji tentang kabar baik, tapi bukan kitab-kitabmu kan? Yang kitab kanonik itu kan? Kitab-kitab itu adalah kesaksian bahwa Injil atau kabar baik itu sudah datang. Kesaksian apa? Yesus mengatakan aku. Oke, Bu Sofi, Bang Zuma sebentar. Oke, sekarang karena biar kita adil ya, Bu Sofi tadi sudah 3 menit berbicara, kita berikan kesempatan kepada Bang Zuma. Bang Zuma 3 menit berbicara, nanti Bu Sofi 3 menit berbicara. Namun sepantasnya mending Bang Zuma sekalian jawab aja Bang, sambil berargumen sambil jawab pertanyaan Bu Sofi yang tadi ya. Ya, jawab pertanyaan saya di mana kitab Quran yang turun pada zaman Muhammad itu yang dia mengatakan ada kitab turun dari ini bukan bahas Quran, Sofiatul, ini bahas Injil. Oh, jangan nangis. Saya mulai nangis. Tunjukkan kitab Quran. Mulai nangis. Dan kitab mulai nangis. Lari. Kamu nggak usah. Oke, saya lihat dulu kedua belah pihak. Oke, biar tentram. Ya, saya selalu dia nggak usah ngomong mulai nangis itu. Saya akan buka moral nabinya kalau dia mulai begitu, ya. Buktinya kenapa larinya ke Al-Quran kamu? Nggak usah nangis. Kamu mengatakan tadi Quran merupakan kitab yang meluruskan Alkitab. Saya tanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasul. Patahkan argumen Al-Quran ini, Subiatul. Al-Quran yang mengatakan ini, patahkan argumennya. Yang mengatakan ahli kitab menyembunyikan. Ayo. Patahkan argumentasi Quran yang mengatakan Al-Quran datang menjelaskan bahwa ahli kitab menyembunyikan Injil. Patahkan argumentasinya dengan kau tunjukkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Setelah Yesus apakah ahli kitab lebih hebat dari Allah sehingga kitabnya disembunyikan? Udah ahli kitab itu lebih hebat. Ahli kitab lebih hebat dari Tuhanmu. Dia mampu Tuhanmu ya. Berarti kalau Tuhanmu dibunuh dan Allah dong, karena ahli kitab bisa dibunuh. Iya, Allahmu kalah dong, karena ahli kitab bisa sembunyikan kitabnya Allah kan? Tuhanmu kalah karena mampu dibunuh ahli kitab. Iya kan? Anda itu sedang bercerita. Bagaimana host? Udah dengerin dulu, saya tanya. Saya mau host komitmen. Saya mau kondusif. Dengerin dulu. Saya yang di mute, mereka tidak di mute. Saya mau dulu. Dari tadi saya dengar argumentasi Anda. Saya lanjutkan. Semua nangis, dia nggak bisa tunjukin Quran aslinya mana ini yang turun dari surga. Semuanya saya mute dulu ya, semuanya. Oke, saya saja yang berbicara. Oke, di sini saya berusaha untuk netral. Ada beberapa poin yang mau saya point out ya. Yang pertama, saya minta tolong untuk Bu Sofi jangan terlalu ini ya Bu ya, santai aja bro. Terus Bang Zuma juga sama. Terus yang kedua, saya minta untuk Bang Zuma ketika tadi mengeluarkan statement di surah Quran yang menyatakan bahwa Allah berkata bahwa para ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab itu, ya silakan. Harusnya bukan kita yang menunjukkan argumentasi, yang menunjukkan pembantaian itu, tapi justru dari pihaknya Bang Zuma dengan dalil Quran itu untuk menunjukkan. Iya, Al-Quran mengatakan disembunyikan, Bu. Terus Al-Quran menjelaskan. Mana Injilnya?
Langsung jalankan aja. Berarti kamu punya aslinya. 3 menit, host. Disembunyikan. Oke, Sekarang 3 menit, host. mana kitab Injil Isa itu mana? Saya tanya kitab. Ya, justru ini yang saya tanya, mana Injil yang datang kepada Yesus? Pernah percaya datang kepada Yesus? Ya, nggak percaya. Tapi faktanya Yesus tidak ada. Injil Allah yang diberitakan Yesus tidak bisa kamu tunjukkan. Berarti Al-Quran benar. Menunjukkan, Zuma yang harus menunjukkan, bukan kami. Bagaimana saya mau menunjukkan ahli kitab sudah disembunyikan? Lain Al-Quran mengatakan Kalau ada sembunyikan, ada buktinya nggak? Harus ada bukti dong kalau nuduh. Siapa yang menyembunyikan? Tahun berapa kitabnya disembunyikan? Kamu buktikan. Al-Quran mengatakan disembunyikan. Kok mau ditunjukkan? Iya, kalau ditunjukkan berarti Al-Quran salah. Justru karena tidak bisa ditunjukkan Al-Quran benar. Al-Quran bisa kasih bukti. Buktinya tidak ada Injil Allah sekarang ini, tidak ada. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Mana Injil Allah? Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Ada, harus Anda akui. Berarti tidak ada kan? Berarti Al-Quran betul. Al-Quran tidak bisa membuktikan. Anak coba. Coba. Nggak bisa buktikan kan? Al-Quran mengatakan ahli kitab sama Yesus memberitakan Injil Allah. Ternyata Kristen ini tidak mampu menunjukkan Injil Allah yang diberitakan Yesus. Berarti Al-Quran pada kesimpulannya kayak begitu. Baik, kan kesimpulannya kayak begitu. Ayo dong. Sejak saya mau berbicara dari tadi, ini nggak bisa. Saya tidak tanya arti Injil. Saya tanya. Mentertibkan aja, host. Kamu aja nggak tahu arti Injil kok. Kamu Islam itu nggak tahu arti kata Injil itu apa? Injil itu mana mau tertib? Waktu saya 3 menit nggak dikasih. Coba. Oke. Bang Zuma, Bu Sofi tertib dulu bentar. Saya kan yang kasih waktunya sebentar dulu. Ya sebentar dulu, teman-teman, sebentar aja. Ya 1 menit saya berbicara. Ini Bang Zuma, Bu Sofi saya tengahin. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi itu perempuan wanita, lebih mudah untuk terpancing emosi daripada pria. Dan saya yakin Bang Zuma lebih dewasa, seharusnya tidak perlu berdiskusi dengan cara yang kekanak-kanakan. Bu Sofi juga sama, teman-teman juga sama. Teman-teman yang lain kita persilakan dulu. Narasumber kita Bang Zuma dan Bu Sofi ini kan yang memang mereka berdua. Jadi saya rasa teman-teman cukup support dalam doa ya, tidak perlu ikut bersuara karena nanti takutnya berbenturan dan juga tidak fair menurut saya, karena Bang Zuma di sini kan cuma sendiri ya kalau kita lihat. Ya saya rasa fair aja, nggak apa-apa ya. Bang Zuma sekali lagi ya, karena ini Bang Zuma dan juga Bu Sofi kita harus sama-sama tertib ya. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi saya minta tolong untuk tidak mudah terpancing ya Bu, kuatkan dalam doa di dalam nama Yesus ya. Bu Sofi teman-teman juga sama ya. Baik, saya sudah jawab ya, bahwa Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus. Giliran saya, Sofiatul, giliran saya. Aku belum jawab, kamu jangan bantah. Giliran saya. Tidak pernah giliran saya. Host gimana ini, host? Ya? Oke. Saya baca katanya disuruh dewasa. 1-4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Enggak laku bagi saya, ilmumu itu enggak laku bagi saya, Sofiatul. Saya udah makan itu tiap hari, aku makan itu. Apa yang kamu jelaskan itu udah di luar kepala saya. Saya usah tuh jual-jualan kayak gitu. Itu laku bagi saya. Nggak usah. Itu salah sejarah. Giliran saya 3 menit loh. Saya jawab dulu. Saya jawab. Nggak ada, nanti kamu jawab. Nggak ada yang bahas Quran di sini. Nggak ada yang bahas Quran di sini. Nggak ada yang bahas Quran. Kamu jangan panik. Mengambil dari Quran. Gimana? Nggak ada yang bahas kitab palsu yang ajarannya mesum. Udah. Oke. Bang Zuma, Bu Sofi. Quran lebih hebat ahli kitab daripada Allah. Sehingga teman-teman tahu nggak kenapa dari tadi aku mute, karena ketika aku berbicara suaraku kecil, ketutup sama sound cardnya teman-teman, dan juga memang kualitas ini takut handphoneku juga agak panas, jadi teman-teman juga tolong hormati ya. Saya juga pakai headset juga suaranya beradu gitu, sakit di telinga. Ya teman-teman mohon maaf gini, Bang Zuma tidak ada limitasi dalam diskusi, tidak ada limitasi, dan saya harap juga limitasi tadi Bang Zuma itu tidak fair karena tidak disetujui oleh Bu Sofi dan tidak ada kesepakatan di awal. Jadi saya rasa limitasi tentang tidak membahas Al-Quran itu tidak terpengaruh, maka sah-sah saja karena ini kan diskusi lintas agama. Pasti kalau Bang Zuma membahas tentang teologi Kristen, maka Bu Sofi mau nggak mau juga membahas teologi Islam. Bang Zuma membawa teologi Kristen berdasarkan Alkitab atau Injil, maka Bu Sofi membahas teologi Islam dengan dalil Al-Quran. Itu fair, tidak ada limitasi dari awal. Host Al-Maidah ayat 15 yang kubawa itu Quran yang menjelaskan bahwa Injil Allah itu ada. Ini Al-Quran mengatakan Injil itu disembunyikan. Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil Allah. Saya tanya untuk membenarkan Al-Quran ini, pembenaran Quran ini, mana buktikan? Kalau Sofiatul mampu menunjukkan Injil Allah, berarti Quran salah. Mau bertanya soal pembenaran Al-Quran, bukannya menurut Bang Zuma dan teman-teman Al-Quran itu udah benar ya? Ngapain harus ditanya pembenarannya? Sebentar, saya jawab dulu mengenai surat Al-Maidah tadi yang dia bawa. Ya, surat Al-Maidah yang dia bawa, ya, itu bukan mengenai masalah Injil, melainkan mengenai masalah perzinahan. Ya, kita buka lagi tadi. Surat 5 ayat berapa tadi kamu bilang? 116. Surat 5 ayat berapa tadi?
100 berapa? Nomor ayat 15. Oh, persinahan dasar otak cabul. Nomor 15 itu mana ada bahas? Kita lihat asbabul nuzul. Asbabun nuzul. Kita lihat surah ayat 40 ya. 110. Langsung 110. Al-Maidah ayat 15. Kita lihat ya. Apakah benar ini tuduhan mengenai ahli kitab menyembunyikan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau kitab Injil? Lalu kita lihat ya. Surat 5 ayat 15 kita lihat. Kita buka asbab al-nuzul. Nah, tunjukin ya. Di mana? Aku tunjukin ya. Ya, itu mengenai rajam ya. Jadi ada orang yang berzina, terus dia tanya kepada Muhammad, menurut kamu ketika orang berzina ini dihukumnya apa? Lalu Muhammad tanya kepada ahli kitab, di dalam kitab Taurat itu apa hukumannya kalau hukuman rajam? Ternyata mereka menutup bagian dari kitab Taurat yang menyatakan itu katanya dihukum rajam, ya. Maka Muhammad menuduh, oh kamu telah menyembunyikan itu, tapi ini bukan menyembunyikan kitab Injil. Coba kita lihat asbabun nuzulnya. Kamu buka kitab surah 5 ayat 15, kita tidak bodoh cuma. Tunjukkan tuh ya, saya tahu. Tapi ini berbicara mengenai peringatan kepada orang yang telah melalaikan hukum Tuhan. Nah, coba. Bahwa Yesus atau orang Kristen menyembunyikan Injil Allah dari surat 5 ayat 15 itu adalah keliru. Kamu nggak baca asbabun nuzul. Coba kita lihat surah 5 ayat 15, bacain asbabun nuzulnya. Saya paham asbabun nuzulnya itu berbicara mengenai hukum. Tapi hukum ini diceritakan tentang ahli kitab. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan kemudian. Di antaranya adalah Injil. Dia udah berbohong. Apa malunya kenapa? Malu kenapa? Ini mengenai hukum-hukum yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan. Ada kaitannya dengan Injil Allah, ada kaitannya dengan Taurat, ada kaitannya dengan Zabur. Bongkar mulut lancangmu itu yang bohong. Bongkar mulut gimana? Bacakan mulutnya Zuma surat 5 ayat 15 ini tentang dan bongkar kiamat. Bacakan asbabun nuzul surat 5 ayat 15. Oke. Ya, saya bacakan dari atas nih. Ini jarang nanti kamu tunjukkan hukum-hukum itu ya. Hukum itu yang ada di dalam Injil Tuhan itu. Tolong tunjukkan, silakan. Nangis apa nangis? Nangis apa? Nangis, nangis. Buktinya peringatan yang datang kepada ahli kitab tentang mereka melalaikan hukum-hukum Allah itu mana? Coba. Dia malu itu. Apa malu? Malu gimana? Itu kebohongannya terbongkar itu. Kebongkar gimana? Apanya yang kebongkar? Silakan Anda bacakan, silakan Anda bacakan. Silakan Anda bacakan, silakan. Silakan. Mengenai ahli kitab menyembunyikan Injil Allah, kita lihat. Silakan. Ya. Oke, saya bacakan ya. Dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang Yahudi menanyakan tentang hukum rajam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, siapa dari kalian yang paling pandai? Mereka pun menunjukkan Ibnu Surya. Lalu Rasulullah menyumpaninya dengan zat yang menurunkan Taurat kepada Musa dan zat yang mengangkat gunung Tursina, serta dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan atas mereka sampai ia gemetar. Lalu ia pun berkata, sesungguhnya ketika banyak orang yang dibunuh karena melakukan zina, akhirnya kami hanya menghukum pelakunya dengan cambuk 100 kali dan kepalanya digunduli. Akhirnya orang Yahudi yang melakukan zina itu pun dirajam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang telah kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab ini Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti Tuhannya ke jalan keselamatan, dan dengan cahaya yang benderang dengan izinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Dan itu doang tentang hukum rajam dan zina. Tentang hukum rajam itu hanya satu bagian. Dengarkan ayat yang mengatakan apa? Apa esensinya apa? Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Isi kitab aja, apa aja yang dalam Islam yang diberitakan kepada orang Yahudi. Di antaranya adalah Injil. Isi kitab salah satu bagian daripada isi kitab yang disembunyikan itu salah satunya tentang hukum rajam. Dengarkan ayatnya tuh.
menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Oke. Udah paham ya? Udah paham. Nah, sekarang waktu saya mana? Waktu saya mana? Host. Waktu saya mana? Waktu saya mana, host? Waktu saya mana, host? Yang mengatakan waktu saya kembalikan 3 menit, yang lain suruh diam. Ayat 15 yang mengatakan bahwa waktu saya Kristin, ini waktu saya Kristin, waktu saya tentang hukum rajam. Kristin, Sopiatul. Saya namanya. Malu disebut Kristin kan lucu. Dengarkan. Ih, malu disebut Kristin. Padahal Kristin itu adalah Kristen. Udah. Temar. Waktu saya 3 menit. 3 menit. Saya ludahin nabimu. Host, saya minta Anda jangan zalim. Anda adalah orang baik. Suruh diam si Sopiatul. Dia meludahi namanya sendiri. Repost aja sedikit itu menzalimi orang lain. Anda menyebut waktu saya, host, tolong saya jangan dizalimi ya. 3 menit waktu saya. Tadi dia sudah ambil kamu waktu. memakai nama Kristin yang saya tidak kenal siapa itu Kristin. Bahkan sepupu saya aja nggak ada yang namanya Kristin. Bentar, Bu Sofi, saya jangan berbicara nggak apa-apa karena saya harus di sini. Kamu sudah kurang ajar berkali-kali. Oke. Anda bilang saya jangan menzolimi orang. Anda juga menzolimi orang namanya Bang Zuma, memanggil orang yang bukan memang namanya. Kan tadi saya sudah kasih contoh, ketika nama Bang Zuma sudah dikasih tahu di itu masalah kecil, host. Nggak usah dibesar-besarin, host. Itu malah ngatur, hostnya gimana sih? Nggak ada adab tuh memang pengikut Muhammad. Waktu saya 3 menit. Pengikut Muhammad, kamu tuh belajar adab dan nabimu nggak beradab. Adabkah itu ketika waktu saya 3 menit justru diambil alih sama kalian? Saya menunggu sampai kurang lebih 10 menit. Itu adab. Saya sudah bilang nama saya bukan Kristin. Waktu saya kok malah buka kamera bahas Al-Maidah ayat 15. Mana adabnya? Katanya diskusi. Ada, dia tuh bukan siapa. Bukan aja, host. Kalau saya siapa tidak mampu dilawan. Tapi nggak bisa dilawan. Jadi itu uang jemaat itu ditipu sama orang. Gak usah dianggap, sikat aja udah. Bunuh sekalian kiamat kalau kamu sanggup. Itu coba kalian mayoritas. Loh, kamu itu minoritas, Islam itu minoritas, nggak menghasilkan apa-apa obat kuat. Kita di sini mayoritas 70%. Oke, saya mulai ya 3 menit ya, host. Ya, boleh. Oke. Kamu diam, Kristin diam. Al-Quran menjelaskan ya ahlal kitab qad ja'akum Kamu minta maaf dulu. Kan udah dibilang Bang Zuma, Bu Sofi gampang terpancing, Bang Zuma diam. Kau tahu tidak, host? Yesus itu bukan namanya Nabi Isa, tidak. Nabi yang datang kepada Bani Israel itu bukan. Tidak beres ini. Ini itu aja kok repot. Anak Maria itu namanya bukan Yesus loh. Kumpulan gitu loh, kok malah ad hominem semua masih. Ini bukan saya yang turunin ya, kamu sudah offline keterangannya. Nggak tahu saya ke report kayaknya dia. Ini loh teman-teman. Parah itu. Gimana Bang Kiki, gimana? Silakan. Parah, kalau misalkan itu nggak selesai diskusinya, jadinya ad hominem terus. Kalau fokus aja pada pembahasan gitu, dijaga adabnya. Kok kayak baru berdebat cuma nih. Oke, iya betul. Udah tahu Bu Sofi itu terpancing loh, manggil nama lagi itu tadi, ya kan? Jadi Bu Sofi ngomong lagi kan dibilang. Mestinya begini sih. Tadi kan debatnya itu menuduh ceritanya, menuduh kekristenan kalian itu telah menyembunyikan kitab. Nah, mestinya Anda buktikan dulu mana yang menyatakan disembunyikan. Kayak saya kalau debat ya, saya tunjukkan data. Ini loh nabimu menyuli wanita gitu, ngajak wanita suruh menyerahkan sangkangannya. Nah, itu saya tunjukkan, bukan asal klaim. Nah, kalau mau bukti nanti mana menurut Al-Quran bahwasanya Alkitab itu terjaga, kan saya bisa tunjukkan surah 5 ayat 48 misalkan. Ya banyak ini loh yang mendalilkan harusnya menunjukkan bukti. Itu kan iya, itu namanya asumsi. Nah, itu nggak berawas tuh orang kalau cuma kayak begitu. Kalau nanti saya kasih bukti bahwasanya Al-Quran dibawa gimana, dia nggak berani bahas kitabnya sendiri. Tadi benar Bang Ges udah kasih tahu tuh Bang. Satu hak yang berdarah-darah gitu loh. Kita tunjukkan data-datanya. Jadi jangan cuma modal asumsi. Kalau modal asumsi udah ini, karena Injil itu 26 dan 26 ribu loh manuskripnya, nggak main-main. Nah, Qurannya bisa nggak pakai standar seperti ini dengan standar filologi yang sama? Orang ilmuwan Islam juga mengatakan nggak bisa kok. Mau maksain apa? Semuanya betul. Ini ada Bang Ali, coba disingkat aja nih Bang Ali. Oke, bentar. Sorry, Bang Zuma, kalau mau naik lagi tadi kayaknya di report ya. Iya, bentar. Bang Zuma di report ya. Nggak ada lagi terlihat di sini. Ya, aku nggak turunin teman-teman ya. Oke, silakan. Belum biasa tadi berbicara silakan. Baik. Jadi gini, seandainya diskusinya tadi bagus, itu sudah benar tadi ditunjukkan asbabun nuzulnya oleh Ki Ahmad dan juga Ibu Sofiatul ya, atau Al Hayat Indonesia ya. Jadi
Seharusnya ketika ditunjukkan asbabun nuzulnya tadi sudah jelaskan. Makanya tadi saya katakan, saya mohon maaf kepada saudaraku Kiki dan juga saudaraku yang beragama Islam. Kenapa saya terpancing mengatakan, kalau begitu, kalau ahli kitab menyembunyikan Alkitab, kemudian sampai sekarang ini Zuma mempertanyakan, berarti hebat banget ahli kitab dong daripada Allah. Itu bukan tanpa apa-apa. Kenapa saya ngomong begitu? Karena pernyataan Bang Zuma tadi mendalilkan bahwa sampai sekarang ahli kitab menyembunyikan kitab Allah. Nah berarti siapa yang hebat dong? Kan ini logika loh, coba kita berlogika. Siapa yang hebat? Ahli kitab kan? Nah kemudian saya konfirmasi juga, saya mengatakan kalau memang disembunyikan, tolong dong kasih bukti sejak kapan, di mana, ada nggak peninggalannya misalnya? Ada nggak misalnya potongan-potongannya ditemukan setelah ada penelitian arkeologi atau apa gitu? Ini kan hanya mendalilkan sesuatu sehingga kita bisa berpikiran logika sederhana. Oh berarti yang hebat itu ahli kitab. Bisa menyembunyikan selama berabad-abad dan sekarang cuma bertanya. Nah, lebih bijaksana tadi ketika saudari Al-Hayat dan juga saudara Kiamat menunjukkan asbabulnya ini. Asbabun nuzulnya. Ini yang dikatakan itu ternyata hukum rajam. Dan tadi kalau seandainya diskusi dengan saya misalnya tunjukkan di dalam Injil Yohanes bagaimana penerapan hukum rajam di dalam ajaran Yesus. Tetapi kan tidak kondusif. Setelah ditunjukkan asbabun nuzulnya, malah Bang Zuma berusaha menolak apa yang jelas-jelas sudah ada di situ. Yang ditanyakan oleh Baginda adalah tentang hukum rajam. Bukan menyembunyikan kita. Maksudnya ketika dia itu dia ditutupi pakai tangan gitu loh. Betul. Tangan. Terus kata bagian coba buka tanganmu katanya. Nah itulah maksudnya disembunyikan. Tapi itu bukanlah tuduhan yang dikatakan Zuma bahwa orang Kristen menyembunyikan Injil yang diberikan kepada Isa. Loh itu ngaco ya. Begitu, Bos. Terlalu simpel. Santai aja. Ini ada teman baru. Santai aja. Iya, ini ada teman baru. Ayo sama saya tentang kitab mana yang palsu. Saya suka ambil tema-tema kitab mana yang palsu. Ayo, kitab mana yang palsu? Bagaimana Ali? Atau panggil Kipli juga ke sini, biar kalian berdua nanti sama saya. Oke, sebentar. Oke, kita sapa dulu ya. Bang Ali, shalom, selamat pagi Bang Ali. Silakan berbicara Bang Ali. Oke, silakan Bang Ali. Nggak kedengeran suaranya Bang Ali. Sudah dibuka itu mute-nya, nggak tahu. Kedengeran? Nggak minoritas, masa ada suaranya Bang Ali ini gimana sih? Shalom, selamat pagi Bang Ali. Silakan Bang Ali bersuara. Halo. Cuman ada suara noise gitu loh, teman-teman kayak sepi gitu. Apa Bang Ali udah tidur ya? Apa gimana? Mungkin handsetnya kurang bagus. Handsetnya kali. Mungkin pakai handset dan handsetnya tidak bagus. Oh, enggak mentalnya aja mental minoritas, padahal mayoritas. Bang Ali saya turunkan dulu kali ya. Nanti kalau sudah settle, sudah bisa, saya naikkan lagi Bang Ali ya. Bang Ali dikasih lagi. Kita lanjut ya. Saya sebentar. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dan menyimak diskusi. Ini lumayan panas lah ya. Teman-teman boleh memberikan komentar dan mungkin bisa juga mengulang supaya dapat belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh apologetik Kristen dan juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Zuma. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu berkat atau kebahagiaan atau tanggung jawab bagi kita bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita mengenai iman kita yang mungkin disalahpahami atau dipertanyakan atau diajarkan salah, ditafsirkan salah dengan kebenaran yang sejati, yaitu melalui Alkitab. Zaman ini zaman bagaimana banyak orang sangat suka membahas Alkitab. Kita melihat tayangan-tayangan di media bahwa para muslim atau para mualaf atau ustadz-ustadz sudah lebih doyan membahas Alkitab dibandingkan membahas kitab suci mereka sendiri. Kalau mereka sudah membahas dengan tafsiran-tafsiran mereka, apalagi para polemikus dan juga para mualaf, mereka menafsirkan seenaknya sendiri. Maka tujuan kita adalah untuk meluruskan dan mempertanggungjawabkan supaya bola-bola liar yang ditampilkan oleh narasi-narasi, tafsiran-tafsiran liar itu tidak membuat orang menjadi buta selama-lamanya. Wow, walaupun sebenarnya Alkitab itu sudah benar-benar terbukti, sudah fakta sejarah, walaupun dipertanyakan itu tidak mungkin dapat digeser kebenarannya. Oke? Nah, teman-teman, kita kembali ke topik apa yang dibahas atau kita putar barusan. Ya, teman-teman, jika ada masukan atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar supaya saya juga bisa belajar dari komentar teman-teman. Nah, kalau kita mendengar ya teman-teman, kalau kita mendengar apa yang menjadi respon daripada Ustadz Zuma atas pertanyaan dari apologetik Kristen ini, maka sangat disayangkan bahwa jawaban-jawaban itu hanya untuk menertawakan dirinya sendiri.
hanya karena dasar definisi atau definisi istilah menggunakan Islam atau Muslim, penundukan kepada Allah, maka semua nabi mulai Adam, Musa, Ibrahim dan lain sebagainya menjadi Islam Muslim. Hal ini sangat disayangkan, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh apologetik Kristen ini dibuat oleh Ustadz Juma, mengarang bebas, yang justru membuktikan bahwa Islam di dalam di masa-masa Adam, Musa dan lain sebagainya, nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada. Maka kalau dibilang oleh karena dasar penundukan istilah itu, maka sungguh sangat prematur narasinya, argumentasinya. Kenapa prematur? Karena tidak ada yang dapat membuktikan bahwa di zaman para nabi, mulai dari Adam, walaupun Adam bukan nabi ya, Musa, tidak ada yang dapat membuktikan mereka beragama Islam atau menjadi Islam. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam satu definitif Islam itu sendiri atau Muslim, maka Anda menyimpulkan bahwa Islam sudah ada sejak dahulu, itu kan sungguh prematur sekali. Maka harus ada yang dapat membuktikan itu. Kalau memang Islam itu sudah ada, Quran sudah ada di zaman Musa, maka sewajarnya atau simpelnya harusnya Musa tidak menerima lagi Taurat. Kan benar sekali itu argumentasi daripada apologetik Kristen ini. Nggak usah kita misalnya panjang lebar atau berpikir keras. Kalau memang Quran atau Islam sudah ada di zaman para rasul lagi, para nabi, Musa lah saya bilang, Ibrahim gitu, maka Musa tidak mungkin lagi menerima Taurat. Kalau sudah ada Quran atau sudah ada Islam atau dia menganut Islam, maka argumentasi prematur ini tidak perlu capek-capek mencari literatur, itu terbantah sendiri. Uang Quran atau Nabi Muhammad SAW sang baginda itu baru hadir atau baru datang, Islam baru datang di abad 67. Lalu zaman Musa itu jauh sekali, ribuan tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Quran? Itu jelas tuh. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini. Mereka tidak mengenal Quran. Jangankan mereka, Yesus sendiri pun tidak mengenal Quran. Ya, tidak mengenal Quran. Jadi kalau kita mau melihat secara total, secara gamblang, ayolah jujur. Tidak ada salahnya kalau Anda mengatakan, ya, agama kami lahir datang melalui pada abad ke-7 waktu sang baginda. Lalu kami tak mentaatinya, maka kami mengikuti perintahnya. Pede sajalah berdiri di dalam keyakinan Anda. Itu aja intinya. Jangan apa itu namanya, comot sana, nyantolkan di sana gitu, supaya semakin kuat. Nggak boleh gitu ya. Berkeyakinan itu, kalau kamu anggap keyakinan itu benar, pasti maka kamu harus tepat berdiri ketika dia lahir kapan gitu loh. Jangan karena definitif maka dinarasikan atau diargumentasikan, oh sudah ada di zaman Musa. Sedangkan Musa mendapatkan Taurat. Bagaimana nyambungnya ketika mereka sudah menjadi Islam, Taurat datang? Nggak cocok begitu ya. Nah, teman-teman Kristen, mari terus belajar firman Tuhan. Karena ada banyak saat ini orang-orang yang sangat mencocok segala macam gitu ya, supaya kelihatan masuk akal, ternyata tidak masuk akal. Jadi apapun yang disampaikan oleh Ustadz Juma ini merupakan argumentasi prematur yang mudah dibantah tanpa literatur. Ya, tanpa literatur. Mudah dibantah, mudah dilawan argumentasinya. Dan di sini teman-teman, dia tidak perlu mempraktekkan besar suaranya, nggak ada artinya. Karena dengan sendirinya, dia dihajar oleh argumentasinya sendiri. Teman-teman, mari cerdas, tidak usah kepanasan, karena kita meluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Lakum dinukum, seperti yang Anda imani. Ya, lakum dinukum waliyadin, ya gitu ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau memang Anda berpercaya Quran, hadis, dan lain sebagainya, ya imanilah itu. Tanpa mencomot-comot atau mencampur adukkan, apalagi sampai bermimpi ke Musa, ke Adam, Musa, Ibrahim, dan lain sebagainya. Jauh sekali. Itu tidak ada literatur yang dapat membuktikan bahwa mereka beragama Islam. Kalau karena definitif, ya semua orang bisa menyamakan. Oke? Semoga cerdas, tidak perlu kepanasan. Mari kita terus mencerdaskan banyak orang, mencerdaskan umat dengan argumentasi-argumentasi yang valid. Oke? Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.